warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Judi. Saya dari kelas 2A PKP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang zona laut. Apa itu zona laut? Zona laut adalah wilayah ekosistem yang lautannya sangat luas. Nah, next selanjutnya. Nah, zona zona laut terdiri dari zona bentik dan zona pelagik. Nah, zona bentik itu adalah zona yang diukur secara vertikal, sedangkan zona pelagik itu diukur secara horizontal, ya. Vertikal itu zona bentik, horizontal itu pelagik. Nah, zona pelagik itu terdiri dari zona nitrik sama oseanik. Nah, zona nitrik itu disebut juga dengan daratan, dan sedangkan zona oseanik itu disebut dengan laut lepas. Jadi yang dimaksud dengan zona pelagik itu adalah zona yang terdapat zona nitrik dan zona oseanik. Nah, sedangkan zona bentik itu terdapat beberapa macam zona. Pertama, zona littoral, sublittoral, abyssal, dan handal. Nah, di sini ada beberapa wilayah di zona pelagik. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari depannya. Kalau yang sebelum itu dari samping. Ini gambaran dari zona pelagik dan zona bentik. Nah, bisa dilihat ya. Ada 5 wilayah zona pelagik. Nah, selanjutnya next. Nah, zona bentik yang hinggap atau yang organisme yang ada di zona bentik disebut dengan bentos. Salah satu organisme yang hidup atau yang terlumpur di dasar. Nah, di zona bentik ada littoral dan intertidal. Nah, ciri-cirinya yang pertama, area paling dangkal. Yang kedua, antara rendah dan tinggi. Terus yang ketiga ada garis pasang surut. Nah, yang keempat itu ada mengubah lingkungan dari daratan ke permukaan air laut. Nah, yang kelima itu ada batas antara daratan dan lautan. Nah, itu dapat saling berhubungan, mengubah lingkungan dan batas antara daratan dan lingkungan. Next, nah di zona bentik ada sublittoral dan subtidal. Nah, ini daerahnya sama. Nah, yang ciri-cirinya pertama, selalu di bawah air. Yang kedua, di landasan ketinggian. Yang ketiga, kebanyakan variasi kehidupan di zona bentik tersebut. Nah, di sini ada contohnya ya. Banyak variasi organisme atau bentos di zona bentik. Nah, selanjutnya itu ada batisal. Nah, ciri-cirinya yang pertama dimulai dari lereng benua dan meluas hingga 4.000 meter di bawah permukaan air laut. Nah, selanjutnya ciri-cirinya sedikit atau tidak adanya sinar matahari. Bisa ciri-ciri selanjutnya itu dingin dan suhunya itu 4 derajat Celcius. Yang terakhir ciri-cirinya tekanannya yang sangat tinggi. Nah, mulai dari zona batisal itu tekanannya udah mulai tinggi. Next, nah zona abyssal. Zona abyssal mempunyai beberapa ciri. Yang pertama itu tidak ada sinar matahari. Nah, itu termasuk tidak ada masuknya sinar matahari. Yang kedua, wilayahnya dari 4.000 meter sampai 6.000 meter persegi di bawah permukaan air laut. Yang selanjutnya di dataran abyssal. Yang terakhir ciri-cirinya terdapat ventilasi hidrotermal. Nah, di samping ini ada 2 gambar variasi organisme bentos, organisme bentik lah. Selanjutnya next. Nah, hadal itu ciri-cirinya ada 2. Pertama, terdapat parit. Yang kedua, wilayahnya dari 6.000 meter persegi sampai 11.000 meter persegi di bawah permukaan air laut, bahkan lebih dari 11.000 meter persegi. Selanjutnya, nah ini salah satu gambar ya yang dijelaskan dari saya jelaskan zona bentik dan zona pelagik.
ada beberapa macam gambar. Di sini yang ada tuh di zona pelagik itu ada neritik dan oceanic dan 5 wilayah, yaitu dibagi menjadi 3 di sini ya. Ada epipelagik, mesopelagik, batipelagik, dan ada di bawah-bawahnya itu ada hadapelagik kalau nggak salah. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini saya menjelaskan zona pelagik. Nah, organisme di zona pelagik ini disebut dengan zona pelagik. Organisme zona pelagik. Tidak ada sebutannya. Kemungkinan seperti itu. Nah, di zona pelagik itu terdapat neritik. Neritik itu wilayah perairan di atas landasan kontinen. Nah, selanjutnya ada oceanic. Oceanic itu cirinya ada air dalam landasan kontinen, dan selanjutnya dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian berdasarkan kedalaman. Ada epipelagik, mesopelagik, ini yang digambar samping kanan ya. Terus ada batipelagik, ada abysopelagik, dan hadalpelagik. Nah, next. Nah, selanjutnya ada macam-macam kehidupan di zona neritik. Nah, di sini ada angelfish, ada cloudfish, ada herring, ada bluefin tuna, dan plankton. Nah, selanjutnya di zona oceanic itu terdapat epipelagik. Nah, ciri-cirinya ada 2, dari permukaan hingga 2000 meter persegi di bawah permukaan air laut. Nah, yang kedua itu terdapat sinar matahari lah, cukup hangat lah pokoknya intinya. Ini salah satu contoh kehidupan di zona oceanic atau epipelagik. Ada hiu, ada paus, ada ikan pedang atau ikan marlin. Nah, selanjutnya ada mesopelagik di oceanic zone. Nah, ciri-cirinya zona senja, beberapa cahaya masuk tetapi tidak ada fotosintesis. Nah, yang kedua dari 200 meter hingga 2000 meter persegi di bawah permukaan air laut. Dan selanjutnya mengandung termoklin atau bisa disebut dengan perubahan suhu yang besar di sana ya, termoklin itu. Dan selanjutnya ada jaringan berenergi rendah dan gaya hidup lesu untuk mengatasi energi makanan rendah karena ganggang tidak dapat tumbuh di sana. Nah, ini salah satu contohnya ya, ada cuttlefish. Nah, selanjutnya ada batipelagik di ocean zone, yang salah satunya ciri-cirinya terdapat di 2000 meter persegi sampai 4000 meter persegi di bawah permukaan air laut. Ini salah satunya ya, ada 3 nih gambar di sini. Ada vampire squid, ada giant squid, sama gulper eel. Nah, selanjutnya next. Nah, di sini ada abysopelagik. Ciri-cirinya pertama dari 4000 meter persegi hingga 6000 meter persegi di bawah permukaan laut. Nah, itu jarak wilayahnya ya. Dan terdapat suhu yang sangat dingin, gelap, terus tidak ada makanan, oksigen, dan nutrisi di sana ya. Nah, salah satu contohnya ya, Zhuarzing fish. Nah, selanjutnya ada hadalpelagik. Hadalpelagik itu satu ciri-cirinya terdapat di wilayah 6000 hingga lebih dari 6000 meter persegi di bawah permukaan air laut. Ini salah satu contoh variasi organisme ikan ya. Dapat pseudo. Nah, jenisnya. Nah, next selanjutnya. Nah, ini di sini semua ini adalah semua organisme di zona pelagik maupun zona bentik. Nah, dari atas permukaan atau permukaan air laut hingga di bawah permukaan air laut. Nah, ya, dari epipelagik hingga hadalpelagik. Nah, ada banyak macam variasinya organisme. Nah, next ya, terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.